Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Aprilia, NPM 19111100199, dari jurusan PGMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-6 yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Dominan Belajar. Yang pertama adalah ilmu pendidikan membahas tentang proses menyesuaikan diri secara timbal balik antara manusia dengan manusia dan alam sebagai pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan oleh si pendidik terhadap si terdidik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama di masa yang akan datang. Sejarah perkembangan ilmu dunia mengalami masa yang panjang sejak masa Nabi Muhammad. Ilmu pengetahuan disebarluaskan di rumah salah seorang sahabat, dan perhatian ini terus berlanjut sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW. Pada saat umat Islam menenangkan peperangan Badar, ia menjadikan syarat bagi pembebasan mereka yang tertawan dengan keharusan pengajaran baca tulis kepada kaum muslimin. Selanjutnya adalah pengertian pandangan filsafat pendidikan Islam tentang ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam memandang ilmu pengetahuan adalah sesuatu hal yang penting dalam mempelajari Al-Quran saja. Kita patut memiliki ilmu pengetahuan, jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang mengajurkan umat Islam untuk berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Sebelum pada masa definisi ilmu pengetahuan, maka terlebih dahulu dideskripsikan pengertian filsafat. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh, komprehensif, merangkum, spekulatif rasional, dan mendalam sampai ke akarnya, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Masalah-masalah kemanusiaan utama dalam hidup ini meliputi 3 hubungan penting manusia dalam kehidupannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpengaruhi, berarti sah dan diakui sebagai ilmu. Selanjutnya objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni penyesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif. Selanjutnya ada metodis, adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpanan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin